yang menyatakan hubungan antar kecepatan poros dengan posisi sleeve untuk berbagai beban. Nah, jadi nanti itu setelah kita membuat grafik, nah itu kita bisa menentukan apa aja karakternya yang ada di dalam karakteristik tersebut. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Buat karakteristik itu, jadi yang menempel di komponer itu apa sih? Jadi yang menempel itu ada perubahan kecepatan. Kan komponer juga itu punya juga buat mengukur dan merubah kecepatan. Jadi di sini karakteristik juga ada perubahan kecepatan. Buat yang kedua itu kecepatan tanpa beban. Jadi kita di komponer itu ada yang dipakai beban, terus ada yang bebannya di ini dulu. Buat yang ketiga, buat karakteristiknya itu ada kecepatan, beban maksimum. Jadi ketika si GoPro kasih beban maksimum gitu full, jadi kita juga tahu kayak gimana buat kecepatan rata-rata. Ada juga kestabilannya dalam si pemutar itu kayak gimana, sama ayunan. Tahu kan bentuk GoPro kayak gimana? Kurang lebihnya tahu, Bang. Yang lain Tahu, Bang. Yang lain coba jangan happy terus. Coba nih yang nomor 2 ada yang bisa jelasin nggak buat tujuan nomor 2? Coba ini nih Muhammad Ilham jelasin Ya, tujuan nomor 2. Mengetahui nama Muhammad Ilham Al-Jauziyah, NRP 12/2019-037, mengetahui performansi dan karakteristik alat yang ditunjukkan oleh grafik kecepatan putaran poros atau omega terhadap posisi sleeve, gaya sentrifugal bandul terhadap posisi sleeve, voltase input listrik motor DC atau volt terhadap posisi sleeve. Jadi untuk mengetahui performansi dan karakteristik itu pertama dicari dulu gitu. Kita harus tahu kecepatan porosnya atau omega pada posisi sleeve-nya berapa, gaya sentrifugal pada bandul berapa, dan voltase input pada motor listrik itu berapa gitu, Pak. Yang lain ada yang bisa jelasin nggak buat tujuan nomor 2 yang lain? Miftahul coba jelasin tujuan nomor 2. Kamu nggak belajar yang Miftahul ya? Jadi kita tuh mengetahui performansi dan karakteristik alat yang ditunjukkan oleh hubungan grafik. Jadi ini dari kecepatan putaran poros si omega ini terhadap slip, ntar itu ada di perhitungan sama si gaya sentrifugalnya, sama si voltase input listriknya. Ntar gitu kita ada di perhitungan semua nih. Nah, habis ini kita masukin buat kecepatan poros. Kan kita misalkan membuat grafik nih buat grafik kecepatan poros terhadap slip, terhadap di perhitungan lah semuanya buat beda-beda buat bebannya. Kayak gitu sih buat tujuan nomor 2. Paham nggak? Coba Paham, Bang. Bang bilang aja. Halo, Gimana, Bang? paham gak ini tujuan nomor 2? Paham, Bang. Yang lain? Paham, Bang. Paham, Bang. Oke, lanjut aja ya. Nah, nomor ini pengertian gubernur.
Gopernur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin dengan beban bervariasi. Coba di sini ada yang bisa jelasin nggak ini? Kayak gimana? Bang, screen-nya masih Bang, di share screen-nya nggak jalan, Linknya Bang. nggak jalan, Bang. Wah, sinyal yang lain. Oh iya, mau ngingetin. Halo. Halo, bentar. Saya mau ngingetin dulu. Untuk praktikum selanjutnya itu Buat nama pengumpulan tugas NRP awal di e-learning bukan. jadinya ya. Si format namanya Sampai diganti jam ya, 8.30. jadi nama sama kelompok. Halo. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Ini aja ya. Udah ubah kan? Nah, di sini kan pengertian gubernur beserta fungsi. Gubernur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin dengan beban bervariasi. Coba di sini ada yang bisa uraiin kan dari kata-kata ini? Bisa jelasin nggak? Halo, teman-teman. Coba yang bisa jelasin nggak? Sok jelasin. Belum Di sini ngerti. tuh kita melihat keaktifan kalian ya. Saya coba deh, Bang. Boleh jelasin. Nama Muhammad Ilham Al-Jauzia, NRP 12 2019 037. Gubernur itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin dengan beban bervariasi. Itu maksudnya, jadi gubernur tuh alat yang digunakan untuk mengukur sama ngatur kecepatan mesin. Nah, jadi bebannya itu berbeda-beda gitu, Bang. Ada yang bebannya berat, ada yang bebannya nggak terlalu berat gitu. Cukup, Bang. Yang lain coba. Yang bisa jelasin nggak yang lain? Halo teman-teman. Coba MKPin jelasin nih. Mohon maaf, Bang, saya kurang paham, Bang. Kamu nggak belajar ya? Jujur enggak, Bang? Niat praktikum nggak? Gimana, Bang? Niat praktikum nggak kamu? Niat, Bang. Saya lagi sakit, Bang, beberapa hari ini. Sakit apa kamu? Kemungkinan kena Omikron, Bang. Udah cepat sembuh ya. Ya, Bang, makasih, Bang. Coba yang lain ini jelasin. Ada yang tahu gak? Saya boleh, Bang. Boleh. Boleh. Nama Muhammad Rafi Januari Rizky, NRP 12 2019 074. Jadi gubernur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin dengan beban bervariasi. Nah, alat ini juga berguna ya pada mesin-mesin yang contoh yang memakai bensin. Jadi si gubernur itu mengatur jalur masuknya bensin gitu. Nah, misalnya agak banyak, agak sedikit, yang nantinya berfungsi untuk mengatur kecepatan pada mesin tersebut. Nah, si gubernur juga ini bisa diterapkan di mesin-mesin yang lain, contoh mesin diesel, turbin, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Coba saya jelasin lagi nih. Buat gubernur kan di sini untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin dengan bervariasi. Kita ambil contohnya aja dari naik motor lah. Ya kan nih kalian kan naik motor di yang keadaan rata, pasti kan si kecepatannya kan stabil kan si motor itu. Nah, ketika kalian si motornya itu dalam keadaan tanjakan gitu. Nah, habis itu kan pasti bebannya kan meningkat di situ. Si ininya meningkat, si gubernur itu berfungsi di situ. Jadi
pas bebannya meningkat kan pasti ngegas lagi kan, ditambah gasnya buat itunya, pas si kopernya itu melambat. Nah, kopernya melambat, si katup buat buangan bensinnya itu jadi terbuka gitu, jadi terbuka kan tadinya kalau misalkan si katup bensinnya jadi terbuka sedikit nih, ketika ada beban lagi, bebannya contoh aja bebannya pas si jalan nanjak nih bebannya. Nah, ketika si jalan nanjak itu kan gubernur otomatis kan menerima beban yang tambahan. Gubernur itu berputar pelan, si katup yang bensinnya itu kebuka gitu, lumayan kebuka banyak lah. Jadi si bensin itu ke bawahnya gitu banyak gitu buat keadaan buat stabilnya. Nanti kan misalkan udah dalam keadaan ini si motor itu tanjakan. Nah, pas udah dirata lagi si GoPro-nya kembali ke tempat stabilnya kayak gitu. Ketiga kalau enggak saya jelasin lagi nih. Contohnya aja si tanjakan tuh beban. Ketika misalkan kalian naik motor pada rata kan, misalkan anggap aja beban misalkan 10, ketika tanjakan pasti kan bebannya kan meningkat kan, pas 10 lagi 15 misalkan. Nah, pas keadaan itu si gubernur tuh melambat. Kenapa? Karena si bebannya menambah. Jadi si gubernur melambat, tapi si pembukaan bensinnya itu jadi semakin melebar karena si motor itu butuh daya kan. Soalnya si bebannya meningkat kayak gitu sih. Buat contohnya aja. Paham nggak coba yang lain? Paham Bang. Iya kayak gitu. Banyak juga sih di contohnya. Itu bukan contoh buat ini aja sih, kalau ambilnya dari motor aja biar gampang, biar kalian paham juga. Ada ngerti gak? Kalau enggak saya jelasin lagi nih. Berarti Bang kalau misalnya pas lagi turunan berarti katup gitu tertutup ya Bang? Nah, kalau lagi turunan kan otomatis bebannya kan misalkan dari kan pas rata pas 10 kan bebannya, turunan otomatis bebannya turun lah misalkan 8. Nah, si katup buat si bensinnya itu jadi makin menutup nih. Kenapa? Karena kan si bebannya itu enggak ada gitu, jadi bebannya kurang, jadi si katup buat bensinnya itu menutup lah, enggak seperti kayak si beban 10 kayak gitu. Kalau bebannya ini berkurang, kalau diaplikasikan di motornya kayak gitu. Jelas gak? Ya cukup Bang. Jelas Yang Bang. lain gimana yang lain? Cukup Bang. Terus saya jelasin soalnya ntar ada presentasi buat minggu depannya. Cukup Bang. Nah, coba ada yang bisa jelasin enggak ini klasifikasi gubernur? Coba ada yang bisa jelasin enggak? Riki dah coba jelasin, bisa enggak Riki? Klasifikasi gubernur ya, ada yang pertama itu ada pendulum tipe, yaitu alat kontrol otomatis yang selalu berperan mengatur dan mengendalikan mesin. Terus ada loaded tipe, yaitu
gubernur beban pusat dipasang ke slip yang meluncur di spindle. Lalu ada deadweight gubernur, yaitu membawa beban mati pada slip sehingga menambah berat pada gubernur. Ada proel gubernur, yaitu diletakkan di luar. Ada gubernur porter, terdapat massa yang cukup besar pada slip sehingga massa slip tidak dapat diabaikan. Lalu ada proel gubernur diletakkan di luar engsel pada sambungan lengan bawah. Terus ada continued gravity and spring control, yaitu gubernur ini bandul dapat bergerak bebas seperti gubernur gravitasi, tetapi dikontrol oleh pegas. Lalu ada spring control tipe. Gubernur ini digunakan untuk melawan gaya sentrifugal. Lalu ada Hartner gubernur adalah pengatur sentrifugal dengan beban pegas, yaitu. Terus ada Hartang gubernur, jenis gubernur yang dikendalikan oleh pegas. Lalu ada Pitchkering, yaitu terdiri dari 3 pegas daun lurus yang masing-masing ditempatkan pada interval sudut yang sama di sekitar poros. Lalu ada gubernur Wilson atau sama dengan Hartner, yaitu yang memiliki pegas dipasang di antara bola gubernur. Gitu, Bang. Kurang lebihnya seperti itu ya. Soalnya ini banyak nih buat klasifikasi gubernur, tapi yang kita pakai cuma 2 di lab konstruksi di lab permainan mesin ini, gubernur porter sama proel. Nah ini nih buat gubernurnya. Di sini coba ada yang bisa jelas ini Kak, membedain apa sih ini bedanya dari segi konstruksinya dulu. Apa sih bedanya proel sama porter tuh? Dari mananya? Coba. Bedanya apa ini dari segi ini aja lah, konstruksinya aja ini. Nggak ada linknya, Bang. Excelnya, Bang. Apa tadi jawabannya? Excelnya, Bang. Central loadnya, Bang. Bang. Jadi yang bedanya ininya nih, dari ininya nih. Nah ini beda. Kenapa kan di sini ke sini kan nyatu ke sini. Kalau dibuat proel di sini ada lengan lagi ke atas, ada ininya. Nah buat segi konstruksinya bedanya kayak gitu. Kalau dari ininya buat si proel ini lebih berat si ininya. Kenapa? Karena di sini ada ini nih, ada lengan ini yang ke atas. Jadi buat proel ini lebih berat gitu sih konstruksinya. Paham nggak? Buat ini central loadnya mah sama ini, sebenarnya sama ini. Kayak gini. Di gambarnya ini aja berbeda, sebenarnya mah sama sih aslinya. Kalau aslinya ya sama kalau yang di lab. Yang ini kan ini nyatu ke sini, yang buat foil ini ada lengan lagi nih ke atas. Nah, si ini nih yang membuat si opener foil ini lebih berat. Ngerti gak? Halo. Ngerti, Bang. Lanjut ya. Iya, Bang. Saya jelasin aja dulu lah sebelum ke fenomena ya. Jadi si gubernur ini misalkan
ini kan poros nih. Kelihatan nggak sih ini saya? Ini poros nih. Nih ada nih slipnya nih. Kalau di lab itu kita nandain slipnya sama ada tip X sama surat tip baru ditandain nih. Misalnya di sini slip 1, slip 2, slip 3 sampai slip 9. Nah, di sini ketika kalian disambung ini ke power supply si ininya kalian sininya di ini aja katasin sedikit, misalkan sininya ke naik sini nih sedikit ke slip 1. Nah, habis itu kalian ada tachometer nih buat mengukur si RPM-nya. Nah, ke sini lanjut lagi nih slip 2. Nah, ke sini kalau kira-kira udah si ininya di slip 2, muter di slip 2 udah stabil lah di slip 2 terus, kalian pencet lagi tachometernya berapa RPM-nya sampai slip 9. Nah, ketika si ininya ke atas, otomatis kan si ininya jadi ke atas tuh si bola ininya ke atas. Ketika si ininya ke atas muter. Nah, ketika dari atas ke ini lagi kembali ke semula. Jadi si ininya tuh menjauhi gitu. Si bola ininya menjauhi ketika ke atas. Nah, kalau dipraktikan ini lumayan ini kalau buat nyeimbanginya, buat di slip 1 terusnya, buat stabilnya gitu lumayan lama kalau praktikum offline. Ketiga Bang, suka izin banget bertanya, Bang. ya sobat. Jadi izin bertanya terkait konstruksinya itu yang bulat-bulatnya itu namanya pendulum ya, Bang ya? Nah ya, Oh, jadi kalau yang di Proel tuh kan yang di atas lengannya. Nah, sementara yang di Porter tuh di pas B-nya ya, Bang ya? Yang di B itu tuh. ya Oh, yang itu Bre. ya, Bang. Terima kasih. Coba ada yang ini pada ngerti gak? Kalau enggak saya jelasin lagi nih biar pada paham. Berarti ini Jadi cara kerjanya muter, Bang. iya, jadi muter nih misalkan nih kan ini buat ada nih di sini buat ngasih misalkan bola baja, misalkan kasih bola baja aja misalkan 25 gram, masukin ke sini. Nah, coba ada power supply kan buat nyalain sininya. Di sini ada motor DC dulu, dicolokin kabel positif sama negatifnya ke power supply. Nah, kalian ini kan mau misalkan ini slip 1, slip 2, pokoknya sampai slip 9 lah ke sini. Nah, ntar si komponen itu muter nih, kalian tekin sedikit lah si power supply-nya, tekin sedikit misalkan muter nih di slip 1. Nah, ketika si ini jadi slip 1 terus stabil gitu, kalian ini aja pakai tachometer diginiin sininya diketahuan RPM-nya berapa. Buat ke atasnya sama kayak gitu, buat slip 2, slip 3 sampai slip 9 kayak gitu. Sama sih kurang lebihnya. Yang lama tuh cuma nyeimbanginya susah. Jadi misalkan kalian mau slip 1 tuh jadi si komponennya tuh suka naik turun. Padahal kan misalkan kalau mau ini harus tetap gitu, harus stabil di slip 1-nya. Kayak gitu. Berarti Bang semakin besar angkanya semakin cepat juga RPM-nya gitu, Bang. Angka mananya? Angka yang stripnya ini. Oh, si slipnya. Iya, slipnya. Iya, tapi kan misalkan bebannya sama tapi si ini RPM-nya akan meningkat tapi nggak terlalu jauh. Soalnya kan bebannya sama gitu. Kalau ntar diganti nih misalkan sekarang saya masukin beban 20. Nih si ininya kan lumayan cepat misalkan nih. Nah, ketika ntar saya masukin misalkan beban 60, otomatis kan bebannya lebih berat. Jadi sininya Lambat. nggak ini gitu, melambat. Nah, kayak gitu. Ntar aja kita misalkan nih bebannya 10 misalkan. Kalian hitung sampai slip 9 berapa menit habisnya. Hitung lagi misalkan ini dari beban 60 ditambah bebannya. Kalian dari slip 1 hitung lagi sampai beban slip 9. Waktunya berapa pasti beda. Soalnya kan itu bebannya banyak gitu. Buat yang 60 kayak gitu sih. Kurang lebihnya. Kurang ngerti gak?
Ngerti bang. Yang lain coba ini aja nah ke ini ya, fenomena pada gubernur. Fenomena itu apa sih? Anda bisa jelasin nggak? Coba siapa bisa jelasin nggak fenomena itu apa sih? Saya Bang, Boleh. nama Muhammad Ilham Al-Jauzia, NRP 12/2019-037. Fenomena itu sesuatu yang terjadi dan dapat diamati, Bang. Nah, jadi fenomena itu suatu yang sering terjadi di gubernur. Nah, buat gas sentrifugal. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Ntar saya kasih nilai. Oleh saya bang, Boleh. nama Arif Bayu Pramudia, NRP 12/2019-035. Sentrifugal itu merupakan sebuah gaya yang ditimbulkan akibat adanya gerakan suatu benda atau partikel sebuah lintasan cekung sehingga gaya yang ditimbulkan keluar lingkaran bang. Gini aja nih, kalian jelasin sentrifugal di gubernurnya aja sih, di gubernurnya aja. Jadi kalian ngejelasin pakai prinsip ini sentrifugal di gubernurnya kayak gimana. Jadi kan ini kan ada nih gaya sentrifugal, gaya yang beraksi menjauhi titik pusat putaran. Ini kan saya udah jelasin kan dari gubernur tuh kayak gimana, misalkan strip 1, strip 2 kayak gimana. Coba ada yang bisa kan nerapin gaya sentrifugal di gubernur? Jelasin. Berarti Coba Pli bisa gak Pli? Pli bisa gak jelasin? berarti kayak main Gimana, Bang? gangsing bang. Di sini aja deh, jangan jauh-jauh kan kita lagi ngebahas gubernur nih. Di gubernurnya aja deh. Bahas ini kayak sentrifugal di gubernurnya aja. Coba ada yang bisa gak? Nah, yang sisa sudut itu untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Coba saya kasih nilai ini buat yang ini. Boleh. Nah. Ya. Oke. Nah, kayak gitu tuh bener. Tahu kayak gitu. Jadi misalkan nih dari sini ya misalkan sini berputar ke atas, otomatis kan si B-nya kan menjauhi dari titik ini nih, dari pusat lah pokoknya dari sini menjauhi. Nah, itu yang dinamakan di sentrifugal di gubernur. Jadi menjauhi titik pusatnya. Kayak gitu. Ngerti gak? Ya bang, oblak berarti ya bang ya. Halo apa Pak? Berarti kayak ban bingkang gitu bang, goyang. Jadi misalkan nih si ini kan muter, nah ke atas otomatis kan si E-nya sama D-nya itu ikut ke sini nih ke atas. Nah si ininya kan merubah ini jadi makin menjauh si ininya nih si B-nya, dikasih ininya ke si D sama E-nya ke atas nih. Nah si B-nya itu makin menjauh. Kayak gitu. Buat gaya sentrifugalnya. Ngerti gak? Ya ngerti bang. Coba ya ini ada yang dijelasin ke ini buat gaya sentripetal di gubernur. Berarti sebaliknya bang. Nah itu kayak gimana tuh sebaliknya? Nah berarti pas ini berarti B-nya semakin mendekat bang ke sentrilotnya bang. Pas apanya? Pas putarannya bang.
Coba yang bisa jelasin nggak? Kurang sedikit lagi tuh. Boleh. Nah, jadi kayak gini buat sentripeta kan kebalikannya. Nih, ketika si ini udah ke atas nih ke slip 9, otomatis kan si ini kan kembali lagi ke ini. Lain aja misalnya kalian nih si awalnya si B-nya ke atas, nih. Nah, ketika turun, otomatis ininya mendekati gitu, mendekati sininya. Nah, mendekati si titik pusatnya. Kayak gitu. Sebaliknya sih kalau buat sentripetal. Kedua, untuk memastikan koefisien elastisitas di Ketiga, dari literatur kita sudah tahu gimana kembali apakah hasil lanjut ya. Nah, buat ada juga nih gaya inersia, yaitu gaya yang menyebabkan benda cenderung untuk tetap berotasi. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Berarti yang inersia itu si gubernurnya itu tetap berotasi berputar gitu bang. Iya kayak gitu. Nih jadi gini misalkan nih kalian power supply-nya misalkan di taiki nih naik misalkan berapa volt gitu ke atas nih misalkan. Nah kita si power supply-nya dikecilin. Nah otomatis kan sini putarannya pelan nih. Nah jadi sini tetap berputar gitu, enggak langsung misalkan di power supply-nya dikecilin atau digimanain, jadi si ini enggak langsung berhenti, tetap berputar gitu, berotasi sini. Nah berotasi walaupun pelan, itu mempertahankan buat sini berotasi buat enggak inersia kayak gitu. Ya, hilangan. Artinya norma itu ada dua lanjut sih penjelasannya. Di sini yang utama kita menurut teman-teman. Halo teman-teman. Kalau teman-teman itu Coba. Iya bang. Nah ini ada gaya tangsial, yaitu gaya yang beraksi tegak lurus terhadap garis sumbu benda. Coba ada yang bisa jelasin enggak buat ini, buat gaya tangsial? Yaitu tegangan garis biasa terhadap kerja. Di mana itu ini semuanya dengan tekanan. Halo, ada yang bisa jelasin enggak? Boleh saya bang. Boleh. Muhammad Abidjan Rizky NRP 12 2019 074. Jadi tadi itu gaya tangensial di mana di mana gayanya tuh bergerak secara sumbu atau tegak lurus terhadap garis sumbu benda. Nah, garis sumbu benda di sini tuh garis si Y-nya, sumbu Y yang poros itu. Nah, nanti ketika center load dikasih beban, dia tuh bergerak searah itu sumbu Y tersebut atau sumbu porosnya. Seperti itu bukan? Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi sini itu bergerak nih, gak lurus sumbunya. Nah kayak gini buat gaya tangensial. Ada ngerti kan buat fenomena? Terus saya soalnya ini ada tes akhir. Ngerti gak? Ngerti bang? Ngerti bang. Lanjut ya. Nah, prinsip kerja dan aplikasi pada dunia industri. Jadi ini saya disatuin prinsip kerja sama si aplikasinya.
Nah, prinsip kerja berbanding terbalik gitu. Apabila si beban meningkat, putaran governor akan melambat dan membuat pintu air sehingga debit bertambah. Jadi kayak gini nih. Contoh aja ini buat pintu airnya. Contoh aja ini buat pintu air nih. Nah, itu pintu air ini udah ini si gopernya kan. Nah, pintu air ini udah stabil nih. Contoh aja kita taruh beban ini aja lah buat lampu misalkan 30 kW misalkan nih beban aja. Beban kita kasih beban 30. Di 30 tuh misalkan si ininya udah stabil nih. Debit airnya juga udah stabil. Ketika misalkan ada orang yang mau coba tambahin dong misalkan sininya misalkan jadi 40 nih, sininya 40 kW. Si gopernya nih melambat, nggak stabil kayak itu, melambat. Nah, lambat membuka nih si ininya, pintu air ininya membuka. Nah, terus si debit airnya meningkat. Nah, meningkat nih debit airnya. Kenapa nih meningkat nih? Jadi biar muter turbinnya jadi lebih cepat gitu meningkat. Tapi si gopernya melambat karena si gubernur menerima beban yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, ketika si ininya udah stabil nih, misalkan si debit airnya udah stabil, ya gopernur juga muternya dengan stabil gitu. Stabil misalkan dalam si bebannya udah 35 udah stabil, si ininya gopernur juga kembali muternya stabil. Nah, kayak gitu nih buat ini. Jadi ininya kesimpulannya aja ini nih, semakin beban banyak ini kan berbanding terbalik, jadi semakin bebannya bertambah, si gopurnya melambat, tapi si debit airnya ini bertambah debit airnya. Nah, kenapa ini bertambah? Karena ini si turbinnya buat ke beban, jadi si debit airnya bertambah kan buat mengisi si beban itu, jadi si beban itu tetap nyala gitu si lampunya. Kayak gitu sih kurang lebihnya buat di turbin air. Ntar saya cobain aja lah, tampilin ini ya di YouTube ya biar kalian paham. Oke Bang. Boleh ada yang ditanyain enggak? Ada yang ini yang kurang paham. Coba ada yang mau nanya enggak? Berarti ini Bang dipengaruhi sama beban ya? Beban sama massa? Iya, kayak gitu. Jadi misalkan si bebannya ini bertambah nih, gopernur otomatis berputarnya pelan gitu, si gopernur pelan. Nah, si debit airnya ngebuka. Jadi misalkan ngebuka sedikit. Nah, jadi si debit airnya ngebuka lagi setengah misalkan. Nah, otomatis kan si debit airnya naik nih. Naik terus si turbinnya cepat gitu. Ketika udah kembali ke si udah stabil gitu, debit airnya udah yang dibutuhkan lah misalkan segitu, ntar gopernur juga stabil gitu muternya. Kayak gitu. Udah Bang, berarti kalau di turbin air tuh bebannya tuh berupa apa ya Bang ya? Kita asumsiin aja ini aja lah berupa lampu misalkan, lampu buat kan ini kan menghasilkan energi listrik kan buat ini. Nah, misalkan kita asumsiin aja kita buat lampu misalkan buat lampu 5 orang misalkan, 5 rumah. Nah, kita yang ini pengen misalkan lagi nih rumah yang ini, otomatis kan si bebannya nambah kan, si kilowattnya nambah misalkan. Nah, itu kita asumsiin aja lah dari situ, dari bebannya.
Yang penting mah kalian paham dulu kayak gimana tuh, kalau masih itu mah tinggal di ini dulu. Jadi pada saat praktikum itu kita mengukur strain gauge untuk berdasarkan posisi. Makanya nomor 119. Nah, misalkan nih ketika misalkan si bebannya naik, ini si bebannya naik ya, si RPM GoPro-nya itu menurun. Nah, sininya melambat nih. Katupnya terbuka. Nah, sininya lebih terbuka gitu. Nah, udah ini si debit airnya pasti kan kebuka nih misalkan. Pasti kan si debit airnya meningkat kan di sini nih. Nah, ini buat memutar si turbinnya, buat ke beban gitu. Kan soalnya kan bebannya ini nambah. Nah, habis itu nih buat udah misalkan nih udah debit airnya udah udah segini, misalkan saya butuhnya segini, udah nih si GoPro tuh muter gitu ke posisi stabilnya kayak gitu. Nah, ini poros nih muter kayak gitu. Nah, intinya mah ini tuh batangnya. Nah, yang sininya buat kita masukin bebannya. Ngerti gak, ada yang ditanyain gak? Halo teman-teman. Coba ada yang tanya enggak? Gak apa, tanya aja. Ini tuh di aplikasinya di ini ya, di kayak waduk-waduk gitu sama bendungan. Iya, turbin airnya kayak gitu. Contohnya kan aja ini aja nih, contohnya kan ini buat penutupnya debit. Nah, kan debit air buat turbin tuh ada yang misalkan ada yang sama, misalkan ada yang diputar kan manual gitu ada. Nah, kita ini aplikasikan aja otomatis nih sininya sama governor buat turbin kayak gitu. Boleh. Ya. Enggak ada, soalnya gini nih ya. Soalnya kenapa nih si gubernurnya melambat? Karena si gubernur menerima beban. Otomatis misalkan nih kalian menerima beban nih, otomatis kan si ininya pelan, gak mungkin kenceng. Ini si ininya si gubernurnya, jadi si ininya menerima beban nih gubernur tuh. Nah, si ininya pasti melambat nih karena bebannya lebih besar kan, tadinya misalkan 10, misalkan bebannya 10 misalkan. Si ininya udah stabil nih putaran gubernurnya, saya mau tambah lagi jadi 15. Nah, habis itu otomatis kan si ininya melambat nih, gubernur melambat. Tapi si misalkan si ininya terbuka lebih besar buat debit air. Buat debit air kan pasti misalkan beban meningkat kan harus debit airnya harus butuh lebih besar. Nah, kayak gitu yang disebut berbanding terbalik tuh kayak gitu. Jadi gubernurnya melambat kalau dikasih beban yang besar, yang meningkat lah kayak gitu. Paham nggak? Coba sayain aja lah bentar lah, lihat YouTube ya. Ya bang, boleh. Bentar. Y sebenarnya F kali A per 24 E kali D, dimana F itu gaya normal, A jarak beban ketentuan, E itu elastisitas benda, L sepanjang. Apa ini kan keuntungan nih, itu beban yang dibawa menekan. Nah, kekuasaan batangnya itu Nah, perbedaan defleksi dan deformasi yang bisa jawab nggak? Ada penilaian kalau bisa.
Nah, kan di cara kan working load, low load, high load. Nah, working ini nih keadaan stabil nih. Nah, ini keadaan rendah, si bebannya mengurang. Kalau ini si bebannya meningkat. Coba aja bandingin sama putaran governornya sama si bukan katup ini. Nah, tuh ketika si low si governornya kan meningkat tuh si kencang, si ininya menutup nih. Nah, menutup nih. Nah, bebannya meningkat nih lah, bebannya. Otomatis kan si ininya kebuka nih katup ininya. Si governornya melambat. Nah, tadi yang disebut berbanding terbalik tuh kayak gitu. Nih stabil. Tuh si RPM-nya ini nih. Ini buat RPM-nya nih. Misalkan stabil segini nih. Oke, ya makasih Sul. Yang saya meluruskan lagi perbedaan itu kita dapat melihat pada sebuah titik kalau misalnya kita punya penampang posisi kita Ngerti gak kalian? ini kenapa ini dibaloi Ngerti bang. Izin aja bang, Oke, Bang. deteksi perbedaan beban yang diberikannya tuh di sebelah mana ya bang ya? Buat bebannya perubahan untuk jadi kalau bedanya kalian asumsi aja Pli. Misalkan nih kalian kan tadi kan udah yang jelasin kan pas kan kalau motor nih, motor itu bebannya pas tanjakan ya, pas tanjakan otomatis kan pas tanjakan si bebannya kan meningkat karena harus ngegas lebih kenceng. Kenapa tuh biar si motornya gak mati, gak ini. Nah, si GoPro tuh berpusat di situ, jadi si GoPro-nya melambat, si ininya si bukaan buat mesinnya jadi ini gitu, jadi lebih besar ininya. Nah kayak gitu sih kalau buat bebannya mah ya ini aja sih Beli, menurut orang mah di ini aja asumsi aja lah bebannya kayak gitu. Kalau bebannya ini buat asumsi aja. Kalau di governor kan bebannya di sini nih. Nah kita taruh nih bola baja di sini, satu baja tuh 1 gram di sini Beli. Nah misalkan kita kasih 20, otomatis misalkan 20 gram misalkan di sini nih. Nah dari slip 1, slip 2 sini. Nah ntar buat misalkan diganti nih bebannya jadi 40. Nah sini kan makin melambat nih. Kayak gitu sih buat bebannya. Kalau di ini mah ya di YouTube ini mah asumsi aja sih bebannya menurut kalian. Kalau dibuat governor buat praktikumnya di sini ada nih bebannya. Ntar ada bola baja bebannya. Kayak gitu. Ngerti gak? Tiga Rapli. Tanya aja kalau ini mah. Kan misalnya kalau di motor nih tergantung jalannya ya kan bang, misalnya nanjak atau turun atau rata, berarti tergantung jalannya nih. Kalau misalnya di turbin air kan kata abang tadi kita bisa naruh contoh ini mau apa baja gitu di tengah itunya, berarti kita yang ngatur dong berarti kalau di turbin air. Iya misalkan nih saya nih udah misalkan posisi stabilnya misal taruh aja bebannya 20. Ini ada orang nih coba ubah cara bebannya misalkan jadi 25. Nah otomatis kan misalkan bebannya ditambah, putarannya kan melambat nih, putarannya melambat. Nah buat ininya katup ininya terbuka nih, rada terbuka kan tadinya misalkan tertutup begini nih. Nah jadi terbuka gini, otomatis kan si debit airnya kan lebih cepat gitu nih di sininya. Nah si turbinnya juga cepat gitu kalau misalkan si debit airnya tinggi. Ketika udah stabil nih, udah stabil, si GoPro-nya kembali lagi muter kayak biasa gitu, kayak stabil kayak pas awal. Nah ketika si debit ini sudah yang kita inginkan, misalnya udah misalnya kita mau debitnya segini aja udah,
udah pas kayaknya, udah gubernur juga kembali buat stabil tuh. Nggak aja kayak gitu sih. Soalnya ini Iya, harus Bang. praktikum langsung ke ini sih. Lebih ngerti mah. Kayak online mah lumayan bingung jelasinnya. Ngerti gak? Ngerti, Bang. Lanjut aja ke ini ya. Pengolahan data. Udah kuat? Nah, pertama tuh kita gambar di bagian sistemnya yang di mana melakukan pemotongan batang T. Bang, boleh izin ke WC dulu nggak, Bang? Boleh. Lama-lama. Ya, Bang. Yang kedua tuh sampai sini tengah. Yang ketiga sampai Ntar ya nunggu yang ke WC dulu. dibagi 3, potongan 3 bagian. Lalu nanti kita cari gaya dalamnya untuk gaya bintang dan inersia. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Jelas kan ini? Jelas, Bang. Oke. Nah, seperti ini potongan pertama. Bayang nggak? Jadi si M itu momen inersia, F itu gaya normal, gaya bintang, T. Oh iya, Bang, untuk absen gimana, Bang? Absen, ntar saya yang urus aja, Rapli buat absen. Oh iya. Siap. Soalnya kan ini udah ada bukti juga, udah saya screenshot itu, udah ada semua. Oke, Bang. Terima kasih. Oke. Jadi Sama. di pertama itu kan di sini data pengamatan kan ada berupa pengamatannya nomor itu, jadi kita taruh di mana bisa 34 dibagi 2 ini sama 5 ini kurangnya 35 nih. Udah ini belum ini yang tadi yang ke WC? Siapa sih tadi itu? Si Arif, Bang. Udah, Bang. Udah, oke. Nih, buat pengolah data kita buat teori dulu nih, teori Porter. Tan A sama dengan R per H. Nih buat R-nya itu jari-jari putar gubernur, buat H-nya itu jarak pemberat. Nah, ini udah ada nih dari sini nih, kalian tinggal ambil dari sini. Nah, R-nya masukin, nah kan ini kan sentimeter kan, R sama H-nya. Nah, kalian ubah dulu ininya meter. Pindah diganti ke meter, Bang. Iya ke meter. Nah, kan ubah dulu ke meter nih. Buat yang ini, misalkan tadi kan ada ubah ke meter nih. Buat tan B sama juga R sama aksennya di sini ada juga nih. Nah, aksennya nih di sini aksennya. Nah, kalian ubah dulu juga sama meter nih di sini. Itu ada bagian versi tipuan. Udah ngerti belum yang sampai situ? Ngerti, Bang. Sampai nomor 3 ngerti, Bang. Nah, buat ini omega nih M besar per 2 dalam kurung 1 plus K plus M bagi M dikali gravitasi per H. Nah, kalian ini ngambil M besarnya ini dari sini nih. Nah, M besar itu slip kosong ditambah beban masing-masing. Nah, kan ini 880 gram. Kalian ubah nih ke kilogram. Yang ini diubah dulu ke kilogram. Di plus ditambah sama ini beban. Ntar saya kasih bebannya. Nah, beban juga misalkan ini satuannya kilogram, satuannya gram, kalian ubah dulu ke kilogram satuannya. Nah, 1 plus K. Jadi K-nya itu dari sini. Nah, dari sini K-nya hasilnya. Nah, ditambah M kecil. Nah, kan M kecilnya ini massa bandul gram
sama kalian ubah lagi ke kilogram buat massa bandul dikali G, tahu kan gravitasi 9,81 dibagi H. Nah, dibagi H. Ini hanya ada juga di sini nih yang tadi tuh. Dibagi H. Di mana rumusnya itu kan Nomor 3 ini yang nomor 4. satu kan. Tanya aja nih kalau gak ngerti. Iya, massa slip kosongnya diubah ke kilogram. Nah, ini buat yang nomor 4 satuannya radius per second. Satuannya buat ini. Yang buat ini satuannya nih. Jangan lupa nih kalau ini gak ada satuan saya nol ini. Satuannya nih buat ini radius per second. Nomor 4. Lanjut nih ke nomor 5 fs. Sentrifugal. Nah, M dikali omega pangkat 2 kali R. Nah, M-nya itu dari sini nih kalian. Massa bandul diubah lagi sama ke kilogram dikali omega pangkat 2 kalian ambil dari sini aja nih omeganya dari sini hasil ini ke siniin dikali R. R-nya dari sini. Misalkan kamu slip 1, R-nya dari sini. Slip 1 nih dari sini. 3. Bang, yang omega kuadratnya itu kan kata Bang tadi tinggal ngambil di nomor 4 yang omega. Berarti beda dong, Bang. Ini tinggal dikasih ini aja nih. Kuadrat C2. Oh iya. Oh iya. Ketiga. Ngerti, Bang. Yang lain ketiga ini takutnya ini ada yang ini. Paham Bang. Oke, Bang. Lanjut nih ke praktik Porter. Nah, buat ini yang praktek nih omega sama dengan 2V kali N bagi 60 yang ini. Nah, V kan tahu gak kamu V nih berapa? 3,14, Bang. 3,14 Bang. N-nya itu apa nih? Nah, tadi kecepatan RPM-nya N itu pokoknya di sini 2 misalkan dikali 3,14 misalkan 100 kalian tulis juga RPM di sini satuannya. Ini ntar ada nih di data. Ntar ini saya kasih nih yang N ini dibagi 60. Nah, buat satuannya Newton ini ya. Satuannya jangan lupa nih. Satuannya Newton. Sama yang atas juga tadi saya lupa. Maaf nih yang ini. Satuannya Newton juga. Oh iya, salah ini yang ini. Yang nomor 1 nih. Sama yang ini. Radian per second. Yang ini nih. Saya tadi lupa nih yang ini. Newton itu satuannya. Buat yang fs. Yang ini sama kayak ini satuannya radian per second. Nah, praktek yang fs nih M kayak tadi nih, tapi kalian ambilnya jangan dari sini si omeganya. Kalian ngambil dari sini aja nih omeganya sesuai. Nah, satuannya jangan lupa nih Newton juga. Kalau gak ada satuan saya nolin nih. Harus ada satuan ya. Kalau buat Indonesia itu kan kita menggunakan Maaf Bang, itu yang nomor 2 itu Newton satuannya ya? Nomor 2 ini? Ya.
Ya, yang 5 ini, yang Fs itu Newton satuannya. Kayak gitu. Putus bang tadi bang. Putus-putus apa gimana? Tadi pas abang jelasin putus bang. Nah, jadi misalkan ini kan nomor 1 dulu aja deh, takut ada ini. Nah, omega ini 2 dikali N per 60, ini 2 kali misalkan 3,14, RPM-nya berapa? Kalian itu misalkan 100 RPM dibagi 60. Nah, buat ini satuannya radian per second, buat ini. Buat Fs, M kali omega 42 dikali R. Nah, kalian ngambil isi omeganya dari yang ini, M-nya makanya dari sini nih, M-nya ubah ke kilogram. Nah, buat R-nya sama nih, R-nya dari sini. Nah, R-nya nih diubah dulu sama ke ini, ke meter. Nah, buat ini satuannya Newton nih, yang ini satuannya. Bang, untuk RPM-nya tuh juga nanti dikasih datanya ya bang ya? Ya, buat ini nih, buat RPM dikasih, ntar ada datanya buat RPM sama ini kan beban masing-masing tadi kasih, sama si voltasenya ada. Nah, kalau buat kayak ini Ada yang ditanyain lagi gak? ini itu jarak tadi kasih mencari jarak titik 1 ke titik jarak itu sebanyak 9 kali. Nah, C1 ini maksudnya itu yaitu C1 sampai titik titiknya. Ada nih pada berarti yang tadi yang ini teori Porter sama praktik Porter. Kalau ngerti saya lanjut nih ke teori Froel. Lanjut aja bang. Lanjut bang. Oke. Nah, ini sama tanah sama L per H. Nah, kan ada ini udah nih. Well, sama juga kayak tadi ya, diubah pokoknya ke meter. Ini diubah ke meter nih, L sama H-nya. Nah, L sama H-nya. Nah, buat ini satuannya ini gak ada nih buat ini satuannya. Kenapa kan soalnya udah hilang gitu buat ini satuannya. Ya ini sama kayak tadi kan, cuma bedanya yang ini yang omeganya A per D dikali M besar per 2 dalam kurung 1 plus K plus M per M dikali gravitasi per H. Nah, kalian nih A-nya ini juga ada dari sini. Nah, ini buat A-nya ada nih. Nah, buat A-nya ini. Kalian ubah lagi ya, pokoknya diubah nih centimeter ke meter. Nah, kalian ubah nih, D-nya juga ada dari sini. Saya kasih ini dah, D-nya nih. Nah, buat ini 1 plus K, kayaknya dari sini juga nih, kayak tadi lah ini, Kak. Bedanya cuma di sini doang sini. Kayak tadi plus M. Nah, ini. Nah, ini dari sini bedanya beda juga nih. Dari M besar nih, slip kolom beban masing-masing. Nah, kenapa ini lebih besar? Kan tadi udah saya jelasin dari si Proel itu lebih besar gitu, karena tadi ada lengan yang ke atas. Nah, itu lebih besar, lebih berat gitu buat si Proel. Nah, kalian ini M, ini ubah lagi ke kilogram, dibagi 2, 1 plus K, kayaknya dari sini plus M. Nah, 1040 ini ubah lagi ke kilogram. Nah, dibagi M, ini ubah ke kilogram dikali gravitasi per H. Hanya dari sini nih. Nah, di slip 1. Berarti yang ini
radian per second ini sama satuannya ya, jangan lupa nih satuannya. kecil banyak 9 kali sih 9. Coba yang ditanyain enggak Ada Bang. apa? Kan datanya tuh nanti dikasih yang Porter 9 sama yang Proel juga 9. Berarti di sini ada praktek sama yang di atas itu kan 5 sama ini 2. Nah, totalnya 7. Berarti 7 ini juga dikali 9 data tersebut ya Bang ya? Coba aja ulang lagi, Pri. Iya, ada yang ini. Iya kan datanya ada 9 tuh Bang ya. Contoh yang Slip ininya. Oh iya data slipnya yang di tabel ada 9 kan. Berarti ini juga dihitung 9 kali ya Bang? Iya, nih misalkan nih kalian. Nah, misalkan beban 60 slip 1. Kalian hitung dulu nih set. Slip 1 beban 9 sampai praktik proel. Coba ini nih. Sampai praktek, harus hitung dulu. Habis itu kalian beban yang sama slip 2 sampai slip 9. Kayak gitu. Oh iya, Pak. Ketiga yang lain. Nah, selanjutnya Bang. Lanjut ya, yang ini jangan lupa nih, ini per second nih yang ini. Buat fs-nya nih sama kayak tadi, M kali omega pangkat 2 dikali R. Nah, M-nya dari sini bah kilogram. Ini kan dari sini R. Ini ada dari yang tadi. Nah, buat prakteknya sama nih 2 V kali N sama 40. Nah, dikali nih RPM-nya juga ada dikasih nih RPM-nya juga 60 sama aja sih yang ini. Nah, M ini kilogram dari sini, omega R-nya dari tabel. Ada yang ditanyain enggak? Halo? Pengolahan data ditanyain enggak? Oke, siap. Cukup Bang. Ini ke-9 nih, mencari regangan strain cara teori. Regangan strain cara teori itu, nah, itu sigma hasil dari nomor 6. Oh, nanyain tentang ininya enggak grafiknya? Buat grafiknya. Boleh Bang. Nih, contohnya nih kalian. Nah, si E-nya ini pakai yang saya bilang tadi, koefisien aluminium. Yang 70 kali 10 pangkat 4 dilepaskan. Ya. Nah, saya buka ininya, contohnya. Nah, ini. Nah, kelihatan enggak? Ini aturnya 10 pangkat 4 misalnya. Halo, Kelihatan Bang. Kelihatan? Ada. Nah, kan tadi nih omega teori kan tadi misalkan nih kalian kan saya kasih misalkan beban misalkan 71 nih. Nah, W teori kan otomatis ada 9 kan. 9 slip kan nih. W teori kan tadi dari ada kan dari sini. W teori. Nah, ini ada dari sini. Nah, kalian misalkan slip 1 teorinya kayak berapa masukin ke sini misalkan nih. Yang tabel aja kayak gini F teori masukin, ada kan F teori masukin. Nah, buat omeganya. Nah, buat ini kalian ubah nih jangan kayak gini nih. Ini omega praktek nih buat ini. Omega praktek yang ini. Oh, yang ini bukan F nih, saya salah ini yang ini FS garis sentrifugal teori. Yang ini omega praktek, yang ini FS praktek, yang ini voltase. Saya kasih nih yang ini. Nah, buat si ininya kayak gini sih buat si ininya. Kan bikin grafik banyak sih buat tutorial bikin grafik itu banyak, gampang. Ini kalian bikin dulu kayak gini aja nih. Teori, ntar jadi kayak gini. Nah, kan ini beban punya saya nih, ini ada 5, 6, 71, 74, 77, 35.
Nah, kalau misalkan kalian mau masukin yang kayak gini, misalkan yang kecepatan poros, omega terhadap posisi slip, beban, kan tinggal masukin ini sama si ininya, masukin si datanya, kalian masukin ke Excel sama si ininya nih, beban. Ada banyak sih cara bikin grafik, tutor di YouTube juga banyak. Kalian gituin aja si tabelnya ya, yang kayak tadi, kayak gini nih. Nah, kalian ubah ininya aja nih, FS teori, yang ini omega praktek, yang ini FS praktek, itu aja ubah ya yang ininya. Berarti gak? Ngerti Bang. Berarti Bang. Lain ngerti gak? Ini bentar nih buat datanya. Selanjutnya masuk ke menjadi koefisien elastis. Kalian mau bebannya berapa? Mau bebannya 10 aja ya bebannya ya? Berapa kalian mau bebannya? Halo? Mau 20 bebannya? 30. Wah, 30. Satu rim aduh kita ngerjainnya. 10 aja Bang. 10 aja Bang. 10 aja, Bang. Wah, serius 10? 5 Bang. 5. Nih, coba misalkan nih, saya kasih ini aja nih. Mau dari NRP terkecil aja ya. Nah, beban 20 nih. Beban 20, 24, 28, 32 sama 36. Pokoknya satu orang 5 beban aja ya. Tapi dari NRP terkecil nih, dari sini. Ngerti gak? Oh, ngerti Bang. Nah, kayak gitu. Misalkan ya Rapli nih mana misalkan NRP terkecil mana dari sini. Ini 20, 24, 28, 32 sama 36 nih. Bebannya 5 nih. Nah, yang lainnya seterusnya. Kayak gitu. Ngerti gak? Maksudnya gimana tuh Bang? Kurang paham. Jadi gini nih misalkan. ini nanti hasilnya didapat yang tadi koefisien aluminium dimasukin. Jadi siapa yang nanya tadi? Saya Bang. Nih misalkan mana ini nih, misalkan NRP terkecil. Kan bebannya ini beban 20, mana beban 24, beban 28, beban 32, sama beban 36. Nah ini buat main nih data pengamatan penyamannya yang ini. Antar yang NRP selanjutnya dari sini 40, 44, 48, 52 sama 56. Selanjutnya aja ke sini. Tapi dari NRP terkecil. Gimana? Jadi NRP-nya berurutan gitu Bang ya? Ya, berurutan. Ngerti gak? Paham Bang. Ya. Oh, iya Bang, jadi satu orang tuh 5 beban. beban. 5 beban ya. Peningkatannya 4 ya Bang ya, beban itu 20, 24, 28. Iya, pokoknya satu orang 5 beban lah. Oke Bang. Ngerti gak yang lain? Siapa? Nanti ntar pengolahan data sama si data sekunder ininya saya kirim. Coba ntar chat saya aja abis ini ya. PC saya. Perwakilannya aja yang ngechat. Perwakilannya aja. Ntar saya kasih ininya. Oke. Nah ini maksudnya itu Miftahul kamu kayak ngantuk ya Miftahul. Sebanyak yang 9 titik. Wah. Sebenarnya itu paling titik mana? Bukan jumlah ngantuk. si perhitungannya. Ini dibandingin kan 9. Lanjut aja ya ini. Tes akhir aja, tes akhir. Coba ini dulu. 1 sampai 9. 1 misalnya berapa sampai 9 itu jumlahnya. Nah, maksudnya paling kecilnya. Mau berapa nomor ini? 20 dah. Oh, kebanyakan Bang. Banyak. Nah, 5. 5 dirangkap 5 juga. Enggak gitu juga Bang. Oh, nomor 1. Ya, dijumlahin.
Ya, Ini pakai margin nggak bang? nah itu si ininya hasil semuanya hasil terakhir. Pakai aja biar rapi. Iya, Oke. tapi dari angka nomor 1 sampai 9 jumlahnya. Iya. Belum nomor 1. Ya. Apa itu gubernur Ya. dan Jadi, jelaskan masuk ke fungsinya. itu, dia berurutan. Nah, itu dipilih tuh bisa gini. Dan fungsinya bang. Ya. Udah. Udah bang. Fenomena apa yang terjadi pada gubernur, ada berapa dan jelaskan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan gubernur Proel dan gubernur Porter, serta gambarkan Enggak. Nah, jadi begini nih. Nah, dari hasilnya gini nanti udah belum? kalau udah kayak gitu ya. Nomor berapa sih tadi? Nomor 3 kan? Iya bang, nomor 3. Nomor 4 tadi jelaskan prinsip kerja aplikasi pada dunia industri. Sekarang cari error koefisien elastisitas. Untuk ini Apa bang? F dikali A. Jelaskan prinsip kerja di aplikasi dunia industri atau di sehari-hari aja lah. Di 24 udah masuk ke rumus. Nah, si E nya itu tadi yang minimum ya. Nah, si E nya itu Udah belum? hasil dari Udah bang. rumus IZT yang Indonesia. Buat nomor 5 Dari panjang keseluruhannya. Kalau A-nya setengahnya 300 sebutkan karakteristik pada gubernur. Udah belum? Jarak ditempuhan. Udah bang. So kerjain aja. 5 menit ya waktunya, 5 menit. Apa mau berapa menit? 2 menit. Berapa menit? 45 menit aja. Oh, 45 menit. Udah kelamaan. 25 aja ya, atau 30 aja lah, 30 menit. Oke bang, 30 aja bang. Dikirimnya lewat e-learning bang. Ntar ini aja PIC-nya kirim ke WA saya aja buat ini Sahir. Nah, saya sambil ngirimin itu yang tadi data Skunir sama datanya. So kerjain dulu. Jam 10 kurang 5 ya. 10 kurang 5 menit.